lagi di video reaction saya hari ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia bakal punya kereta cepat 2 versi. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Hai teman-teman semuanya, kereta cepat Jakarta-Bandung memang sudah beroperasi nih. Sudah kita ketahui panjang jalur rute kereta tersebut hanya sekitar 142 km saja. Namun meski begitu, tak berselang lama kereta cepat ini beroperasi, pemerintah langsung tancap gas nih untuk melanjutkannya jalur kereta cepat ini hingga ke Surabaya. Admin belum tahu pasti berapa panjang jalur kereta cepat dari Jakarta hingga ke Surabaya, karena jalur kereta cepat tentu berbeda dengan jalur kereta biasa. Menurut Manajer Corporate Communication PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Bapak Emir Monti, pengoperasian kereta penumpang atau rangkaian elektrik multiple unit (KCJB) yang saat ini digunakan memang mirip dengan kereta cepat yang di Cina. Namun, yang menjadi masalah, lebar jalur rel kereta antara kedua sisi kereta cepat ini berbeda dengan jalur rel kereta konvensional yang ada di Indonesia yang biasa digunakan oleh PT KAI saat ini, baik untuk pengoperasian kereta penumpang maupun untuk angkutan barang sekalipun. Lebar jalur rel KCJB sekitar 1435 mm, sedangkan jalur kereta konvensional biasa yang ada di Indonesia khususnya di Pulau Jawa dan Sumatera hanya 1067 mm. Berbeda dengan jalur kereta yang ada di Sulawesi yang saat ini sudah menggunakan 1035 mm. Artinya, sudah pasti ada pembangunan baru jalur kereta dan tidak menggunakan jalur kereta biasa yang saat ini ada. Atas dasar itu, admin tidak mau berspekulasi lebih jauh lagi supaya memberikan informasi yang lebih akurat dan tidak menyesatkan teman-teman semuanya. Pada dasarnya, jalur kereta cepat dari Jakarta hingga ke Surabaya sudah lama kok direncanakan. Tepatnya sejak tahun 2019. Kala itu, Jepang dipilih menjadi partner Indonesia dalam proyek ini dengan ditandai dengan MOU antara Kementerian Perhubungan dan pihak pemerintah Jepang pada 24 September 2019. Kala itu proyek ini bukanlah kereta cepat, tapi kereta semi cepat karena kecepatan yang ditargetkan masih di bawah standar kereta cepat yang saat ini sekitar 300 hingga 400 km per jam. Target waktu perjalanan antara Jakarta-Surabaya kala itu adalah 5,5 jam. Jadi jelas kecepatan rata-rata yang ditempuh masih di bawah 200 km. Mengingat jalur kereta yang digunakan kala itu masih menggunakan kereta biasa yang berkisar 700 km dan target pun dipatok pada 2025. Namun hingga bulan Juni 2023, Jepang masih belum menyelesaikan tahap studi kelayakan atau feasibility study, yang artinya baru kemungkinan yang paling cepat terrealisasi pembangunan proyek ini pada tahun 2024 dan itu mustahil selesai pada tahun 2025. Mungkin pihak Jepang masih menganggap budaya kerja kita masih seperti yang dulu, yang suka bertele-tele dan membuang-buang waktu, hingga akhirnya nih membuat Presiden Joko Widodo gedek dan akhirnya kerjasama ini diakhiri. Nah, pada bulan Juni muncullah rumor ke permukaan bahwa muncul rencana pembangunan tahap 2 kereta cepat Jakarta-Bandung, di mana nantinya rute perjalanan akan terus dilanjutkan hingga ke Surabaya. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat yaitu Bapak Ridwan Kamil dalam postingan reel Instagram pribadinya pada Kamis 22 bulan Juni 2023. Di situ tertulis tahap 2 adalah Bandung, Kertajati, Jogja, Solo, Surabaya. Studi kelayakan disepakati untuk segera dilakukan. Karena masih kabar burung nih, jadi admin tidak mau mengangkat berita ini. Hingga akhirnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, menyinggung rencana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini yang akan diperpanjang menjadi kereta cepat Jakarta-Surabaya usai peresmian WUS kemarin. Sedangkan pada tanggal 2 Oktober kemarin, Presiden Joko Widodo sendiri mengungkapkan proses studi kereta cepat Jakarta-Surabaya dari Pemrakarsa segera selesai dalam 2 pekan ke depan. Artinya, pihak yang bertanggung jawab atas proyek ini akan diputuskan sekitar minggu depan, yaitu sekitar pada tanggal 6 Oktober ini. Meski demikian, ia tak menyebut siapa Pemrakarsa yang dimaksud. Jokowi hanya menyebut setelah studi dari Pemrakarsa selesai, studi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemerintah. Jokowi juga menjelaskan setelah kalkulasi dari pembangunan proyek itu selesai, baru kelanjutan pembangunan akan diputuskan atau lanjut groundbreaking.
Jika berkaca pada kereta cepat Jakarta-Bandung, diperkirakan akan menghabiskan biaya sekitar 36 miliar US dollar atau sekitar 540 triliun rupiah. Pasti ada yang komen nih, utang lagi. Tenang sob, angka segitu mah kecil buat negara kita, mengingat PDB kita hampir 20.000 triliun. Ya 540 triliun itu sekitar 2,5 hingga 3% saja dari PDB negara kita. Negara kita ini kaya bro, ya kalau yang miskin ya lu, makanya kerja men. Jangan dikit-dikit subsidi. Yang patut disubsidi itu bro, orang-orang seperti yang ada di Papua, NTT, dan orang-orang yang ada di perbatasan. Subsidinya pun bukan sembako, biar gak jadi. Tapi subsidi yang ke lebih jangka panjang seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, pelatihan bagi petani, dan bagi pelaku UMKM. Saya rasa itu lebih bermanfaat daripada subsidi sembako. Lanjut back to konteks saja bro. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina, Bapak Slamet Riyadi, mengatakan keinginan pengadaan kereta cepat menuju Surabaya sudah dibahas oleh pemerintah. Dwi Jaya mengungkapkan peluang Cina untuk berinvestasi kembali dalam proyek mega transportasi itu. Namun sekali lagi, kita tidak boleh berspekulasi lebih jauh mengenai pemegang proyek ini karena masih belum resmi bro. Namun Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya memperkirakan dari Jakarta menuju Surabaya kurang lebih sekitar 720 km. Meskipun berjarak yang sama, tapi waktu tempuhnya diperkirakan jauh lebih efisien daripada kereta konvensional biasa yang sebelumnya 9 jam menjadi sekitar 3 hingga 4 jam saja. Berbeda dengan Ridwan Kamil, Menteri Perhubungan mengungkapkan kereta cepat Jakarta-Surabaya tersebut direncanakan melalui jalur selatan dan sejumlah stasiun yang akan dilalui diantaranya yaitu Jakarta, Karawang, Bandung, Kertajati, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Madiun, hingga ke Surabaya. Mungkin ada yang bertanya-tanya nih, kita kan sudah bisa mengembangkan kereta cepat sendiri, kenapa masih pakai kereta cepat Cina? Gitu kan? Begini bro, ya meskipun kita optimis, kita juga harus tentu realistis. Negara yang bisa memproduksi kereta cepat di dunia ini saat ini hanyalah 7 negara saja. Nggak mudah untuk mempunyai teknologi itu. Jadi kita harus sadar juga kalau kemampuan kita dalam mengembangkan jenis kereta cepat masih di bawah mereka. Karena proyek pengembangan kereta cepat Merah Putih itu pada tahap awal hanya sekitar 220 km saja atau masih semi cepat lah. Meski dapat di-upgrade menjadi 350 km per jam, itu kan tetap saja masih perlu waktu juga bro. Maka dari itu, pemerintah berencana hasil pengembangan kolaborasi antara Lembaga Pengelola Dana atau LPDP, Badan Riset Inovasi atau BRIN, dan PT Inka pada tahap awal nantinya akan berjalan di jalur utara, menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, dan berakhir di Surabaya. Artinya, menggunakan jalur kereta yang saat ini ada. Karena target hasil pengembangan ini bukan hanya di Pulau Jawa saja bro, tapi di pulau lain yang memiliki lebar jalur 1067 mm. Misalnya nih seperti di Pulau Sumatera. Jika melihat hal ini, tentu hasil riset putra-putri bangsa ya memang 100% riset bro. Jadi kalau ada yang bilang cuma merakit doang, ya itu nggak punya otak itu. Karena kereta cepat WUS buatan Cina dan hasil riset itu sudah beda konsep. Dilihat dari lebar jalurnya. Ya meski tidak bisa dibungkiri pasti adalah ahli teknologi dari Cina. Tapi kereta cepat hasil riset kita tidak bisa dipakai di jalur WUS. Sedangkan kereta WUS tidak bisa dipakai di jalur kereta cepat hasil riset kita. Meski demikian kita harus tetap bangga bro. Meski pengembangan kereta cepat Merah Putih tahap awal hanya 220 km, namun nantinya masih bisa di-upgrade hingga 350 km karena sudah didesain aerodinamis, artinya desainnya sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjadi kereta cepat. Namun karena melihat kendala yang dihadapi, kita juga harus realistis dengan melihat problem lebar jalur. Semakin kecil lebar jalur tentu kecepatannya semakin terbatas. Maka pengembangan ini ada tahap 1 dan tahap berikutnya. Jika pengembangan kereta cepat Merah Putih ini berhasil, bisa dipastikan pulau lain 100% menggunakan kereta cepat buatan dalam negeri. Dan kita akan menjadi negara ke-8 sebagai produsen kereta cepat di dunia bro. Apakah lantas berhenti sampai di situ? Ya enggak lah bro, pastinya kita mempunyai peluang survive yang lebih luas untuk ekspor ke negara-negara berkembang di Asia dan di Afrika. Gak usah jauh-jauh lah, misalnya nih seperti Bangladesh, Filipina, Thailand, Sri Lanka, dan lain-lain. Karena melihat saingan kereta cepat saat ini, yang paling berat itu hanyalah Cina bro.
Saingan itu tak Cina. lebih dari sekedar harga, sedangkan untuk industri kereta, harga kita masih bisa bersaing dengan Cina. Terbukti dengan pengadaan 1050 kereta di Bangladesh pada tahun 2019, mereka memilih impor 250 gerbong kereta ke Inka. Hanya karena kemampuan Iya. produksi kita saja, sehingga Bangladesh sisanya masih impor dari Cina. Ya gimana bro, orang kemampuan produksi kita sehari itu masih 1 hingga 1,5 gerbong, dapat satu tender saja sudah 1 tahun penuh kita menggarapnya. Sedangkan Cina, satu hari bisa 141 gerbong kereta. Gimana tuh? Ya, cukup sampai di sini informasinya. Terima kasih sudah menonton, Oke. semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi itu dia ya, sudah satu permulaan yang sangat baik ini yang dilakukan oleh Indonesia, melakukan riset, melakukan studi gitu ya, mengembangkan sendiri kereta cepatnya ini. Ini sudah satu permulaan yang sangat baik untuk beralih ke teknologi tinggi gitu. Sudah satu permulaan yang sangat baik ya, Indonesia berani untuk mencoba sesuatu yang baru gitu kan. Tidak mustahil gitu Indonesia mampu untuk produksi sendiri gitu ya kereta cepatnya ini, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.